Undangan itu tergeletak di atas meja makan, tampak mencolok di antara piring sarapan yang sudah kosong dan gelas kopi yang isinya tinggal setengah. Kertasnya tebal, dengan guratan tinta emas yang membentuk kaligrafi indah, mengumumkan acara syukuran rumah baru Ibu Ratna, ibu mertuaku. Bagi orang lain, ini mungkin sekadar undangan biasa, sebuah pemberitahuan untuk berbagi kebahagiaan. Tapi bagiku, Kalila, kertas tebal itu terasa lebih berat dari sebongkah batu. Ada aura dingin yang terpancar darinya. Sebuah pengingat akan posisiku yang tak pernah benar-benar dianggap di dalam keluarga suamiku, Gilang. Aku mengambilnya dengan ujung jari, seolah takut kilaunya akan menularkan hawa dingin ke tubuhku. Setiap kata yang terukir di sana terasa seperti sindiran. Dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan, turut mengundang Bapak Ibu Saudara I dalam acara syukuran rumah baru kami. Kami. Kata itu selalu berhasil membuat perutku mulas. Kami. Yang dimaksud tentu saja adalah keluarga besar Gilang, sebuah lingkaran eksklusif di mana aku hanyalah satelit yang berputar di orbit terluar, kadang terlihat, tapi lebih sering diabaikan. Sejak menikah dengan Gilang 3 tahun lalu, aku sudah hafal betul bagaimana dinamika keluarganya bekerja. Mereka adalah keluarga terpandang, dengan bisnis properti yang dirintis oleh almarhum ayah mertuaku dan kini diteruskan oleh kakak-kakak Gilang. Mereka hidup dalam kemewahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sementara aku datang dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahku seorang pensiunan guru SD, dan ibuku membuka warung kelontong kecil di depan rumah kami. Latar belakang kami bagaikan langit dan bumi, sebuah fakta yang tidak pernah lupa untuk diingatkan oleh Ibu Ratna dalam setiap kesempatan. Bukan dengan makian kasar, tidak. Caranya jauh lebih halus, lebih menusuk. Seperti saat pertama kali aku datang ke rumahnya, ia memandangi sepatuku yang kubeli dari diskon di toko serba ada, lalu tersenyum tipis. Sepatunya manis sekali, Kalila. Sederhana, tapi pas di kakimu. Gilang memang pintar memilih, tidak pernah memaksakan yang di luar kemampuan. Atau saat acara keluarga dan aku mencoba membantu di dapur, ia akan menepuk tanganku dengan lembut. Sudah, kamu duduk saja di depan. Nanti bajumu kotor kena minyak. Baju bagus kan jarang-jarang dipakai. Baju bagus yang ia maksud adalah gaun terusan seharga Rp200.000. Satu-satunya gaun pesta yang kumiliki. Gilang, suamiku, selalu menjadi penengah yang payah. Ia mencintaiku. Aku tahu itu. Tapi cintanya seringkali tidak cukup kuat untuk melindungiku dari badai sindiran keluarganya. Setiap kali aku mengeluh atau menunjukkan kesedihanku, ia hanya akan memelukku dan berbisik. Sabar ya, sayang. Ibu kan memang begitu orangnya. Ceplas-ceplos. Jangan dimasukkan ke hati. Baginya, semua itu hanyalah angin lalu. Ia tumbuh di dalam lingkaran itu. Baginya semua itu normal. Ia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang luar, bagaimana rasanya setiap gerak-gerikmu dinilai, setiap pakaianmu ditakar harganya, dan setiap ucapanmu ditimbang bobotnya. Malam itu, saat Gilang pulang kerja, aku menunjukkan undangan itu padanya. Ia melihatnya sekilas, lalu meletakkannya kembali ke meja seolah itu adalah brosur biasa. Oh iya, ibu sudah telepon tadi siang. Acaranya hari Sabtu. Kamu bisa kan? Tanyanya sambil melonggarkan dasi. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Mas, apa kita harus datang? Maksudku, ini kan acara keluarga besar. Aku. Gilang berhenti membuka kancing kemejanya dan menatapku. Tatapannya lembut, tapi ada sedikit nada lelah di sana. Kalila, ini syukuran rumah baru ibuku. Tentu saja kita harus datang. Apa kata orang nanti kalau anak bungsunya tidak kelihatan batang hidungnya? Bukan itu maksudku, Mas. Aku hanya merasa tidak nyaman. Kamu tahu kan bagaimana ibu dan saudara-saudaramu menatapku? Ia menghela napas panjang, sebuah ritual yang selalu ia lakukan sebelum mengeluarkan kalimat andalannya. Sayang, itu hanya perasaanmu saja. Mereka semua baik, hanya mungkin cara menunjukkannya berbeda. Ayolah, ini cuma sebentar. Kita datang, kasih selamat, makan-makan, lalu kita pulang. Anggap saja ini kewajiban sebagai anak. Ya. Aku terdiam.
Melawan pun percuma. Pada akhirnya, aku akan selalu kalah oleh kata, kewajiban, dan apa kata orang. Aku tidak ingin menjadi istri yang durhaka, yang menjauhkan suami dari keluarganya. Maka dengan berat hati, aku mengangguk pelan. Baiklah, Mas. Gilang tersenyum puas, mengecup keningku, lalu beranjak ke kamar mandi. Ia tidak tahu, anggukanku barusan terasa seperti menandatangani surat persetujuan untuk disakiti. Beberapa hari berikutnya, kecemasanku semakin menjadi. Aku membongkar seluruh isi lemari, mencari pakaian yang paling layak untuk dikenakan. Semua tampak salah. Batik ini terlalu kuno. Gaun ini terlalu sederhana. Kemeja ini terlalu kasual. Aku merasa seperti sedang mempersiapkan diri untuk maju ke medan perang tanpa membawa senjata apapun. Setiap pakaian yang kupunya seolah berteriak, sederhana, murah, tidak sepadan. Di sela-sela kecemasanku, aku melarikan diri ke satu-satunya duniaku yang aman, laptopku. Disinilah aku bukan sekadar Kalila, menantu yang tidak dianggap. Di sini, aku adalah Kala Senja, seorang desainer grafis lepas yang karyanya mulai diperhitungkan. Tidak ada yang tahu soal ini, bahkan Gilang sekalipun. Aku memulainya dari nol sejak setahun yang lalu, belajar otodidak dari internet, mengerjakan proyek-proyek kecil dengan bayaran yang tidak seberapa. Bekerja hingga larut malam sudah menjadi kebiasaanku. Gilang sering mengomel, menganggap aku hanya buang-buang waktu dengan main laptop. Lebih baik kamu tidur, sayang. Besok kan harus bangun pagi, siapkan sarapan, katanya suatu malam. Aku hanya tersenyum dan bilang akan segera menyusul. Ia tidak tahu, main laptop, yang ia maksud telah membantuku membayar cicilan motor kami bulan lalu saat keuangannya sedang seret. Ia juga tidak tahu bahwa uang dari proyek-proyek kecil itu kukumpulkan dalam sebuah rekening terpisah, sebuah dana darurat, sebuah jaring pengaman untuk diriku sendiri. Beberapa minggu terakhir, aku sedang mengerjakan proyek besar dari seorang klien penting. Seorang pengusaha properti ternama bernama Pak Hartono. Ia menemukan portofolioku secara online dan terkesan dengan gayaku yang minimalis namun elegan. Ia memintaku untuk merancang seluruh materi promosi untuk proyek apartemen mewah terbarunya. Nilai kontraknya sangat besar, lebih besar dari total gaji Gilang selama setahun. Jika proyek ini berhasil, aku bisa membeli sebuah apartemen kecil untuk diriku sendiri. Sebuah tempat di mana aku bisa menjadi diriku seutuhnya, tanpa perlu dinilai dan dihakimi. Pekerjaan inilah yang menjadi benteng pertahananku. Saat dunia nyata terasa begitu menghimpit, aku akan tenggelam dalam garis, warna, dan tipografi. Di depan layar laptop, aku memiliki kendali. Aku yang menentukan hasilnya. Karyaku dinilai berdasarkan kualitasnya, bukan berdasarkan latar belakang keluargaku atau harga pakaian yang kukenakan. Malam sebelum acara syukuran, aku berhasil menyelesaikan draft final untuk Pak Hartono dan mengirimkannya melalui email. Ada perasaan lega yang luar biasa. Setidaknya, satu beban berat di pundakku telah terangkat. Kini, tinggal satu lagi yang harus kuhadapi. Pesta di rumah ibu mertuaku. Aku akhirnya memutuskan untuk mengenakan sebuah gaun terusan berwarna biru dongker yang kubeli beberapa bulan lalu. Tidak mahal, tapi potongannya sopan dan warnanya tidak terlalu mencolok. Aku mematut diri di cermin. Yang kulihat adalah seorang wanita dengan tatapan mata yang lelah, mencoba menyunggingkan senyum yang terasa kaku di bibir. Aku merapikan rambutku, memoleskan sedikit bedak dan lipstik tipis, berharap riasan sederhana ini bisa menjadi topeng untuk menyembunyikan rasa takutku. Kamu sudah siap? Suara Gilang membuyarkan lamunanku. Ia tampak gagah dengan kemeja batik sutra lengan panjangnya. Kemeja yang sama persis dengan yang dipakai kakak-kakaknya. Seperti seragam tidak resmi keluarga mereka. Sudah, Mas. Jawabku pelan. Kamu cantik. Pujinya. Tulus. Aku tersenyum. Kali ini sedikit lebih alami. Pujiannya seperti setetes air di tengah gurun. Aku memegang lengannya erat saat kami berjalan menuju mobil. Aku berharap, dengan berpegangan padanya, aku bisa menyerap sedikit kekuatannya. Sedikit rasa percaya dirinya. Aku berharap, malam ini, ia akan tetap berada di sisiku, menjadi perisai yang melindungiku. Sebuah harapan yang naif,
yang entah sudah berapa kali harus kupatahkan sendiri. Rumah baru ibu mertuaku berdiri megah di sebuah kompleks perumahan elit. Dari kejauhan saja sudah terlihat kemewahannya. Pilar-pilar tinggi bergaya Romawi menopang teras depan. Dindingnya dilapisi batu alam berwarna krem, dan tamannya ditata begitu apik dengan lampu-lampu sorot yang menonjolkan setiap lekuk tanaman mahalnya. Deretan mobil mewah sudah terparkir rapi di sepanjang jalan, berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Mobil kami yang merupakan mobil keluarga biasa tampak seperti perahu kecil yang tersesat di antara kapal-kapal pesiar. Perutku kembali bergejolak saat Gilang memarkir mobil. Suara musik klasik yang mengalun lembut terdengar samar-samar dari dalam, bercampur dengan derai tawa dan denting gelas. Setiap suara itu seolah membangun tembok yang lebih tinggi lagi antara diriku dan mereka. "Ayo turun," kata Gilang. Sama sekali tidak menyadari jemariku yang mendingin dan buku-buku jariku yang memutih karena terlalu erat mencengkeram tas tanganku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu mobil. Udara malam yang sejuk terasa kontras dengan panas yang menjalar di wajahku. Aku berjalan di samping Gilang, mencoba menyesuaikan langkahku dengan langkahnya yang lebar dan penuh percaya diri. Setiap langkah menuju pintu utama rumah itu terasa begitu berat, seolah kakiku terbenam dalam pasir hisap. Pintu jati berukir itu terbuka lebar, menampakkan pemandangan di dalamnya. Lantai marmer putih mengkilap memantulkan cahaya dari lampu kristal raksasa yang tergantung di langit-langit tinggi. Perabotan bergaya Eropa tertata dengan selera tinggi, dan di setiap sudut ruangan terdapat vas besar berisi rangkaian bunga segar yang wanginya semerbak. Para tamu, yang sebagian besar adalah kerabat dan rekan bisnis keluarga Gilang, tampak begitu serasi dengan kemewahan itu. Para pria mengenakan batik sutra dan kemeja bermerek, sementara para wanita berlomba-lomba memamerkan gaun desainer, perhiasan berlian, dan tas tangan yang harganya mungkin bisa untuk membeli sebuah rumah sederhana. Di tengah kerumunan itu, aku merasa seperti sebutir debu. Gaun biru dongker yang tadi di depan cermin terasa cukup pantas, kini terlihat begitu kusam dan lusuh. Aku tanpa sadar merapatkan kardigan tipis yang kupakai, seolah ingin menyembunyikan diri. Seperti yang sudah kuduga, begitu kami melangkah masuk, Gilang langsung diserbu oleh sapaan hangat dari paman, bibi, dan sepupu-sepupunya. Ia melepaskan tanganku dan langsung larut dalam obrolan mereka, menepuk punggung sana-sini, tertawa terbahak-bahak, seolah lupa bahwa aku ada di sana, berdiri kaku di belakangnya. Aku menjadi bayangan tak terlihat yang mengekor di belakangnya. Beberapa orang melirikku sekilas, melemparkan senyum tipis yang tidak mencapai mata, lalu kembali fokus pada Gilang. Ibu Ratna, sang ratu di pestanya sendiri, berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh teman-teman sosialitanya. Ia mengenakan kaftan sutra berwarna merah marun yang menjuntai hingga ke lantai. Leher dan pergelangan tangannya dihiasi perhiasan emas yang berkilauan. Wajahnya berseri-seri menerima ucapan selamat. Gilang menarikku mendekat padanya. "Bu, selamat ya untuk rumah barunya." "Bagus sekali," kata Gilang sambil mencium tangan ibunya. Ibu Ratna tersenyum lebar pada putra bungsunya. "Terima kasih, Nak. Tentu saja bagus. Ini kan arsiteknya teman lama papamu." Lalu pandangannya beralih padaku. Senyumnya sedikit memudar. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan menilai yang sudah sangat kukenal. "Oh, Kalila juga datang. Ibu kira kamu sibuk dengan urusanmu." Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. "Selamat, Bu. Rumahnya sangat indah." Aku mengulurkan tangan untuk bersalaman. Ia menyambut tanganku dengan ujung jarinya yang dingin, hanya sesaat, sebelum menariknya kembali. "Terima kasih," jawabnya singkat. Lalu langsung kembali berbincang dengan teman-temannya, seolah aku tidak pernah ada di sana. "Hunter." Satu kata itu sudah cukup untuk menggambarkan perasaanku. Gilang menepuk bahuku pelan. "Sudah, jangan dipikirkan. Ayo kita ambil makanan," bisiknya. Lalu lagi-lagi ia berjalan lebih dulu, meninggalkanku untuk mengejar langkahnya. Aku sendirian di tengah keramaian. Aku mencoba menyibukkan diri dengan mengambil piring dan mengisi sedikit makanan, meski aku sama sekali tidak berselera. Aku mencari sudut yang tidak terlalu ramai, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat Gilang yang sedang asyik tertawa bersama kakak-kakaknya.
Aku melihat ipar-iparku yang saling memamerkan tas baru mereka. Aku melihat keponakan-keponakanku yang berlarian dengan pakaian bagus mereka. Aku melihat sebuah potret keluarga yang utuh, bahagia, dan serasi. Sebuah potret di mana tidak ada tempat untukku. Aku merasa begitu bodoh. Kenapa aku terus berharap? Kenapa aku terus berpikir bahwa suatu saat nanti mereka akan menerimaku? Setiap kali aku datang ke acara seperti ini, aku selalu pulang dengan membawa luka yang sama. Luka karena tidak dianggap. Luka karena merasa tidak berharga. Setelah hampir 1 jam berdiri mematung di sudut ruangan, aku melihat Ibu Ratna dan beberapa kerabat dekatnya berkumpul di dekat sofa besar di ruang tengah. Mereka tampak sedang berbincang seru, sesekali diselingi tawa yang renyah. Aku memutuskan untuk memberanikan diri. Mungkin jika aku mencoba bergabung, mencoba menunjukkan itikat baik, mereka akan sedikit melunak. Ini adalah usaha terakhirku malam ini. Jika gagal, aku akan mengajak Gilang pulang. Dengan piring kecil berisi kue di tangan, aku berjalan perlahan mendekati mereka. Jantungku berdebar kencang. Setiap langkah terasa seperti ujian. Saat aku tinggal beberapa langkah lagi dari mereka, salah seorang bibi Gilang melihatku. Ia menyikut lengan Ibu Ratna pelan. Ibu Ratna menoleh, menatapku, dan seketika itu juga, senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi jijik yang tak ditutup-tutupi. Ia sengaja mengeraskan suaranya, memastikan semua orang di sekitarnya bisa mendengar dengan jelas. Oh, wanita miskin datang ternyata. Dunia seolah berhenti berputar. Kalimat itu diucapkan dengan nada mengejek yang tajam, menggema di seluruh ruangan. Tawa yang tadi renyah kini berubah menjadi tawa tertahan yang menyakitkan. Beberapa orang menatapku dengan iba, tapi lebih banyak yang menatap dengan pandangan merendahkan. Semua mata tertuju padaku. Panas menjalari wajahku, dari leher hingga ke ujung telinga. Aku merasa telanjang, semua kekuranganku, semua latar belakangku, seolah dikuliti dan dipertontonkan di depan semua orang. Piring kue di tanganku bergetar. Aku ingin lari, ingin berteriak, ingin menghilang dari muka bumi. Tapi kakiku seolah terpaku di lantai marmer yang dingin itu. Di tengah kehancuranku, mataku secara refleks mencari satu-satunya orang yang seharusnya menjadi penyelamatku. Aku mencari Gilang. Aku menemukannya. Ia berdiri tidak jauh dari sana, di dekat pilar. Ia melihat semuanya. Ia mendengar semuanya. Mata kami bertemu untuk sepersekian detik. Di matanya, aku melihat kilatan rasa kaget, sedikit rasa malu, tapi tidak ada pembelaan. Tidak ada amarah. Tidak ada niat untuk berjalan ke arahku dan melindungiku. Sebaliknya, ia justru melakukan hal yang paling menyakitkan. Ia perlahan-lahan membuang muka, berpura-pura tidak melihat, dan kembali berbincang dengan sepupunya seolah tidak ada apapun yang terjadi. Saat itulah hatiku benar-benar hancur berkeping-keping. Bukan hinaan ibu mertuaku yang paling menyakitkan, tapi kebisuan suamiku. Diamnya Gilang adalah persetujuan. Diamnya adalah penegasan bahwa di matanya, aku memang seperti yang dikatakan ibunya. Tidak berharga, tidak pantas dibela. Di saat itu, di tengah kemewahan rumah mertuaku, di antara orang-orang terpandang, aku merasa menjadi manusia paling malang dan paling sendirian di seluruh dunia. Waktu terasa membeku. Hinaan ibu mertuaku masih berdengung di telingaku, berputar-putar seperti kaset rusak. Wanita miskin. Wanita miskin datang ternyata. Setiap suku kata adalah sebuah cambukan yang meninggalkan bilur tak kasat mata di harga diriku. Suara tawa yang mengiringinya menjadi garam yang ditaburkan di atas luka itu. Aku berdiri terpaku, piring kue di tanganku terasa seberat batu, dan seluruh kekuatan di kakiku seolah tersedot habis ke dalam lantai marmer yang dingin. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menatapku, beberapa dengan iba, beberapa dengan cemooh, dan yang paling menyakitkan, tatapan suamiku yang memilih untuk berpaling. Di dalam kepalaku, semuanya menjadi bising sekaligus senyap. Bising oleh suara-suara yang menghakimiku. Senyap karena tidak ada satupun suara yang membelaku. Aku merasa terisolasi dalam sebuah gelembung kaca, sementara pesta di sekelilingku terus berjalan dalam gerak lambat. Aku melihat bibir-bibir bergerak, tapi aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Aku melihat orang-orang tertawa,
Tapi aku tidak bisa merasakan kegembiraannya. Duniaku menyempit menjadi hanya rasa sakit dan malu yang luar biasa. Sebuah air mata panas akhirnya berhasil lolos dari pertahananku, mengalir perlahan di pipiku. Cepat-cepat kusap dengan punggung tangan. Jangan menangis. Batinku berteriak. Jangan beri mereka kepuasan melihatmu hancur. Aku harus pergi dari sini. Sekarang juga. Aku tidak peduli lagi pada Gilang, pada kewajiban sebagai menantu, pada apa kata orang. Aku hanya perlu menyelamatkan sisa-sisa diriku yang masih utuh. Dengan tekad yang baru saja terkumpul, aku memutar tubuhku. Aku tidak lagi melihat ke arah kerumunan itu. Aku menatap lurus ke arah pintu keluar. Pintu jati berukir itu tampak seperti gerbang menuju kebebasan. Aku melangkahkan kakiku, satu demi satu, dengan gerakan yang kaku seperti robot. Aku tidak peduli jika ada yang memanggilku. Aku tidak peduli pada tatapan mereka. Tujuanku hanya satu, keluar dari neraka ini. Saat itulah, tepat ketika aku hampir mencapai ambang pintu, sebuah pemandangan menghentikan langkahku. Sebuah sedan hitam yang sangat mewah berhenti tepat di depan teras. Bukan berhenti biasa. Mobil itu seolah meluncur tanpa suara, memancarkan aura kekuatan dan keanggunan yang membuat beberapa tamu yang sedang merokok di teras langsung terdiam dan menyingkir. Lampu depannya yang terang menyorot taman, menciptakan bayangan panjang yang dramatis. Seorang pria berseragam dengan sigap turun dari kursi pengemudi dan membukakan pintu belakang. Semua orang yang berada di dekat pintu, termasuk aku, menahan napas, penasaran siapa tamu penting yang datang selarut ini. Dari dalam mobil, keluarlah sesosok pria paruh baya yang perawakannya sangat berwibawa. Rambutnya putih keperakan di bagian pelipis, menambah kesan bijaksana pada wajahnya yang tegas. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang dijahit dengan sangat rapi, tampak begitu mahal dan berkelas. Gerak-geriknya tenang, setiap langkahnya penuh perhitungan. Ia bukan tipe orang yang berteriak untuk mencari perhatian. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menyedot seluruh atensi di sekitarnya. Ibu Ratna, yang menyadari ada tamu istimewa, segera berjalan cepat ke arah pintu. Senyum terbaiknya sudah terpasang di wajah. Ia pasti mengira pria ini adalah salah satu kolega penting suaminya atau rekan bisnis anak-anaknya. "Selamat malam, Pak. Selamat datang di kediaman kami," sapa Ibu Ratna dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Tangannya terulur siap untuk bersalaman. Pria itu hanya melirik Ibu Ratna sekilas. Sebuah lirikan sopan namun dingin yang dengan jelas mengatakan, "Anda bukan orang yang saya cari." Ia sama sekali tidak menyambut uluran tangan ibu mertuaku, membuat tangan itu tergantung canggung di udara. Ibu Ratna tampak terkejut dan sedikit malu. Pria itu kemudian mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru teras. Matanya yang tajam seolah memindai setiap wajah. Lalu, matanya berhenti. Tepat padaku. Aku membeku. Aku kenal wajah itu. Wajah yang selama ini hanya kulihat melalui foto profil di aplikasi pesan atau saat rapat virtual. Pak Hartono, klien terbesarku. Untuk sesaat, jantungku berhenti berdetak. Apa yang ia lakukan di sini? Bagaimana ia tahu aku ada di sini? Kepanikan mulai merayapiku. Identitas rahasiaku. Pekerjaanku. Semuanya akan terbongkar. Pak Hartono berjalan lurus ke arahku, mengabaikan semua orang yang menatapnya dengan penuh tanya. Langkahnya mantap, melewati Ibu Ratna yang masih mematung karena diabaikan. Kerumunan kecil di dekat pintu seolah terbelah dengan sendirinya, memberinya jalan. Ia berhenti tepat di hadapanku. Jarak kami hanya sekitar 1 meter. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh hormat. "Ibu Kalila, akhirnya saya bertemu Anda secara langsung," katanya. Suaranya berat dan dalam, terdengar begitu jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba tercipta. Seluruh dunia terasa berhenti untuk kedua kalinya malam itu. Tapi kali ini, bukan karena rasa sakit. Ini karena keterkejutan yang luar biasa. Semua orang menatapku, lalu menatap Pak Hartono, lalu kembali menatapku. Bisik-bisik mulai terdengar. "Siapa Kalila? Kenapa pengusaha besar itu mencarinya?" Aku sendiri masih terlalu kaget untuk bisa berkata-kata. Lidahku keluh. Pak Hartono tampaknya menyadari kebingunganku. "Maaf saya sedikit terlambat. Saya langsung dari bandara.
Ada penerbangan mendadak dari Singapura. Lanjutnya, seolah kami sedang berada di ruang rapat, bukan di tengah-tengah pesta yang baru saja menghinaku. Saya kemari karena ada hal yang sangat mendesak. File proyek miliaran yang ibu kirim tadi sore. Luar biasa. Saya sudah menunjukkannya pada investor. Dan mereka semua setuju tanpa negosiasi sedikit pun. Mereka ingin kita segera memulainya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah ledakan bom. Proyek miliaran. Setuju. Kata-kata itu melayang di udara, menghantam telinga semua orang yang mendengarnya. Aku bisa melihat dari sudut mataku. Wajah Ibu Ratna yang berubah pucat pasi. Bibi Gilang yang tadi ikut tertawa, kini mulutnya ternganga. Pak Hartono kemudian melanjutkan, seolah tidak menyadari dampak dari ucapannya. Saya tahu ini tidak sopan, tapi bisakah kita membahasnya sebentar? Mungkin 5 atau 10 menit. Ada beberapa detail terkait jadwal pembayaran dan penandatanganan kontrak yang ingin saya pastikan langsung dengan Anda. Kontrak, pembayaran. 10 menit. Saat itulah aku sadar. 10 menit yang lalu, aku adalah wanita miskin yang menjadi bahan tertawaan. 10 menit yang lalu, aku adalah menantu tak dianggap yang bahkan tidak pantas dibela oleh suaminya sendiri. Tapi 10 menit kemudian, aku adalah seorang profesional yang dicari oleh pengusaha sekaliber Pak Hartono untuk membicarakan proyek miliaran. Hidupku, posisiku, duniaku, semuanya berbalik 180 derajat hanya dalam hitungan 10 menit. Keheningan yang menyelimuti teras rumah itu terasa begitu pekat. Bisa diiris dengan pisau. Suara musik klasik dari dalam rumah terdengar seperti alunan musik dari dunia lain. Semua mata masih tertuju padaku. Tatapan mereka kini bukan lagi berisi cemoohan atau iba, melainkan campuran dari rasa tidak percaya, kebingungan, dan rasa penasaran yang sangat besar. Aku masih berdiri di sana, di hadapan Pak Hartono, mencoba memproses semua yang terjadi. Otakku bekerja keras menghubungkan titik-titik. Hinaan Ibu Ratna, tangisanku yang tertahan, keputusanku untuk pergi, dan kini, kedatangan Pak Hartono yang seperti dewa penyelamat. Aku menarik napas panjang, mencoba menemukan kembali suaraku yang sepertinya tersangkut di tenggorokan. Rasa malu dan sakit hati yang tadi membakarku perlahan-lahan surut, digantikan oleh gelombang adrenalin yang aneh. Untuk pertama kalinya malam ini, aku merasa memegang kendali. Pak Hartono, sapaku. Suaraku sedikit bergetar pada awalnya, namun aku berhasil membuatnya terdengar tenang dan profesional. Sebuah kehormatan bisa bertemu Bapak secara langsung. Saya sama sekali tidak menyangka Bapak akan datang kemari. Pak Hartono tersenyum maklum. Justru saya yang harus berterima kasih. Bu Kalila, Anda tahu, sudah berbulan-bulan saya mencari desainer yang tepat untuk proyek The Zenith Residence ini. Saya sudah menolak puluhan proposal dari agensi-agensi besar. Tapi begitu saya melihat portofolio Kala Senja, saya tahu saya telah menemukan orang yang tepat. Kala Senja, nama samaran yang kupakai. Nama yang menjadi identitasku di dunia profesional. Mendengarnya diucapkan dengan lantang di depan keluarga mertuaku rasanya begitu surreal. Aku bisa melihat Gilang, yang entah sejak kapan sudah berada di dekat pintu, menatapku dengan mata membelalak. Wajahnya menunjukkan kebingungan total. Kakak-kakaknya dan para iparku juga memasang ekspresi yang sama. Asisten saya butuh waktu hampir 2 minggu untuk melacak identitas asli di balik nama Kala Senja. Lanjut Pak Hartono. Anda sangat menjaga privasi Anda, Bu. Sangat profesional. Saya semakin yakin bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk dipercaya menangani proyek sebesar ini. Desain Anda bukan hanya indah, tapi juga memiliki jiwa. Setiap pujian dari Pak Hartono terasa seperti tamparan bagi mereka yang baru saja merendahkanku. Aku tidak perlu membela diri. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Karyaku, reputasiku, dan kehadiran pria terhormat ini sudah berbicara lebih keras dari apapun. Di tengah keheningan itu, sebuah ingatan melintas di benakku. Sebuah adegan beberapa bulan yang lalu. Aku sedang begadang, menyelesaikan sebuah proyek logo untuk klien dari luar negeri. Ibu Ratna kebetulan sedang menginap, dan saat ia keluar dari kamarnya untuk mengambil minum di tengah malam, ia melihatku yang masih terpaku di depan laptop. Ya ampun, Kalila.
Kamu belum tidur jam segini? Tanyanya dengan nada sinis. Kerja apa kamu di depan laptop sampai malam begitu? Main game saja, ya? Tidak ada gunanya. Lebih baik bantu-bantu di rumah. Belajar masak yang benar. Itu baru tugas istri. Aku hanya tersenyum tipis saat itu. Tidak ingin berdebat. Aku hanya menjawab. Iya, Bu. Sebentar lagi selesai. Malam itu, aku baru saja menerima pembayaran yang kugunakan untuk membeli hadiah ulang tahun untuknya. Sebuah tas kulit yang menurutku bagus, meskipun tentu saja tidak sebanding dengan koleksinya. Hadiah yang saat kuberikan hanya ia terima dengan senyum sekilas sebelum meletakkannya begitu saja di atas meja. Ingatan lain muncul. Malam ketika Gilang mengeluh karena mobilnya mengeluarkan suara aneh. Biaya perbaikannya ternyata cukup mahal. Dan ia sedang tidak punya uang lebih. Pusing aku. Lah, gaji bulan ini sudah pas-pasan. Keluhnya sambil memijat kening. Aku tidak tega melihatnya. Tanpa pikir panjang, aku mentransfer sejumlah uang dari rekening rahasiaku ke rekeningnya. Saat ia bertanya uang dari mana, aku berbohong. Aku pinjam dari teman lamaku. Mas, nanti kita ganti kalau sudah ada rezeki. Aku melakukan itu untuk menjaga harga dirinya sebagai suami. Ia berterima kasih, memelukku, tanpa pernah tahu bahwa uang itu adalah hasil kerja kerasku, hasil dari malam-malam tanpa tidur di depan laptop yang sering ia keluhkan. Kenyataan-kenyataan itu kini terasa begitu pahit. Aku telah menyembunyikan kekuatanku, mengecilkan diriku sendiri, hanya demi diterima, demi menjaga perasaan mereka. Dan balasan yang kudapatkan adalah hinaan dan pengabaian. Jadi, Bu Kalila, suara Pak Hartono membuyarkanku dari lamunan. Mengenai kontraknya. Tentu, Pak. Jawabku, kini dengan suara yang lebih mantap. Aku menegakkan punggungku. Rasa sakit itu telah berubah menjadi kekuatan dingin yang menjalar di seluruh tulangku. Tapi saya rasa ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakannya. Terlalu ramai. Kalimatku adalah sebuah pernyataan. Aku tidak lagi menganggap diriku bagian dari keramaian ini. Aku telah menarik garis batas yang jelas. Pak Hartono mengangguk setuju. Anda benar. Bagaimana kalau kita lanjutkan di lobi hotel terdekat? Saya sudah memesan tempat. Asisten saya bisa mengantar Anda. Ini adalah sebuah tawaran, sebuah jalan keluar, sebuah kesempatan untuk meninggalkan semua ini di belakangku. Aku menatap lurus ke depan, ke arah Pak Hartono, tapi dari sudut mataku aku bisa melihat kepanikan di wajah Gilang dan Ibu Ratna. Ide yang bagus, Pak. Jawabku dengan tegas. Ibu. Tiba-tiba Ibu Ratna maju selangkah. Senyum paksanya kembali terpasang. Pak Hartono, ya? Wah, tidak disangka menantu saya ini ternyata punya teman sepenting Bapak. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kalila? Ayo, Pak, silakan masuk dulu. Jangan sungkan-sungkan. Kita bicarakan di dalam saja. Lebih nyaman. Perubahan sikapnya yang 180 derajat itu terasa begitu menjijikan. Tiba-tiba saja aku menjadi menantunya. Tiba-tiba saja ia menjadi begitu ramah. Aku menatapnya dengan pandangan dingin. Terima kasih tawarannya, Bu. Tapi saya dan Pak Hartono punya urusan pekerjaan yang mendesak. Gilang juga ikut mendekat. Sayang, tunggu dulu. Kamu mau kemana? Pak Hartono, saya Gilang, suami Kalila. Mungkin kita bisa. Aku memotong ucapannya. Mas, urusanku dengan Pak Hartono adalah urusan profesional. Tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah pertama kalinya aku berbicara dengan nada sedingin itu padanya. Wajahnya tampak terluka dan kaget. Tapi luka di hatiku jauh lebih dalam. Dan aku tidak punya lagi tenaga untuk mempedulikan perasaannya. Pak Hartono, yang sepertinya memahami situasi dengan cepat, memberikan isyarat pada asistennya. Kalau begitu, mari, Bu Kalila. Mobil Anda biar diurus oleh staf saya nanti. Aku mengangguk. Tanpa menoleh ke belakang lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Gilang atau ibu mertuaku, aku melangkah mengikuti Pak Hartono menuju sedan hitamnya yang mewah. Saat aku melangkah melewati ambang pintu, aku merasa seperti sedang melangkahi sebuah garis tak terlihat,
meninggalkan kehidupan lamaku yang penuh kepura-puraan dan rasa sakit, menuju sebuah masa depan yang sepenuhnya ada dalam genggamanku. Pintu mobil yang ditutup oleh asisten Pak Hartono terdengar seperti penegas. Sebuah babak dalam hidupku telah berakhir malam ini. Sepeninggal mobil hitam mewah yang membawa Kalila, suasana di teras rumah Ibu Ratna menjadi aneh. Keheningan yang tadinya pekat kini pecah menjadi riak-riak bisikan yang menyebar seperti virus ke seluruh penjuru pesta. Para tamu yang tadi menjadi saksi bisu adegan dramatis itu kini saling berpandangan, bertukar informasi dalam gumaman pelan. Topik pembicaraan bukan lagi tentang kemegahan rumah baru atau lezatnya hidangan, melainkan tentang sosok menantu perempuan yang selama ini mereka anggap tidak ada. Ibu Ratna masih berdiri mematung di dekat pintu. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini memerah karena campuran antara malu dan amarah yang tertahan. Senyum ramah yang ia pasang untuk menyambut Pak Hartono kini membeku menjadi seringai kaku. Ia merasa puluhan pasang mata sedang menatapnya, menghakiminya. Pestanya, malam kebanggaannya, momen di mana ia seharusnya menjadi pusat perhatian, telah direbut dan dihancurkan oleh gadis miskin yang paling ia benci. Di sisinya, Gilang tampak seperti orang linglung. Dunianya baru saja dijungkir balikan. Kalila, istrinya yang ia anggap sederhana, penurut, dan sedikit membosankan dengan dunianya di depan laptop. Kalila yang selalu ia minta untuk bersabar, yang keluhannya sering ia anggap sebagai rengekan manja. Ternyata, di balik semua itu, ada seorang Kala Senja, seorang profesional sukses yang dijemput langsung oleh klien miliarder. Semua kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan kini mulai menyatu. Malam-malam Kalila begadang, kiriman paket berisi peralatan gambar digital yang ia anggap hobi, penolakan halus Kalila saat ia tawarkan uang belanja lebih. Ternyata itu bukan karena kesederhanaan, tapi karena kemandirian. Ia merasakan getaran hebat di dalam dadanya. Ada rasa kaget, tentu saja. Tapi di bawahnya, ada lapisan rasa malu yang membakar. Ia malu karena baru saja membiarkan istrinya dihina di depan umum. Ia malu karena selama ini ia sama sekali tidak mengenal siapa perempuan yang tidur di sampingnya setiap malam. Dan yang paling parah, ia malu karena ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ia pun ikut meremehkan Kalila. Ia tidak pernah mengatakannya, tapi sikapnya, kebisuan dan pengabaiannya, sudah menjadi bukti yang lebih dari cukup. Gilang, apa-apaan ini? Desis kakak iparnya, Dewi, sambil menarik lengannya. Istrimu itu. Kenal Pak Hartono? Sejak kapan? Gilang hanya bisa menggeleng. Aku tidak tahu, Mbak. Tidak tahu bagaimana? Dia istrimu. Timpal kakak laki-lakinya yang lain, seolah Gilang baru saja melakukan kejahatan terbesar. Di tengah kebingungan itu, Ibu Ratna akhirnya berhasil menguasai diri. Naluri sosialitanya mengambil alih. Ia harus melakukan penyelamatan muka, sekarang juga. Dengan tawa yang dipaksakan hingga terdengar melengking, ia menepuk pundak salah seorang temannya. Aduh, dasar anak itu. Kalila itu memang begitu, suka sekali memberi kejutan. Katanya dengan nada yang dibuat ringan, seolah semua ini adalah bagian dari sebuah rencana. Anaknya itu sangat rendah hati, tidak mau pamer sama sekali. Saya sebagai mertua sampai suka gemas sendiri. Sudah saya bilang, kalau punya prestasi itu ditunjukkan, jangan disembunyikan terus. Tapi ya begitulah dia. Itu adalah sebuah kebohongan yang terang-terangan, sebuah topeng yang dipasang dengan tergesa-gesa untuk menutupi wajahnya yang penuh malu. Beberapa temannya mengangguk-angguk sopan, pura-pura percaya, sementara yang lain hanya tersenyum tipis, tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua mendengar hinaan, wanita miskin, tadi. Dan mereka semua melihat bagaimana Pak Hartono mengabaikan Ibu Ratna. Seorang bibi Gilang yang terkenal suka bergosip mendekat. Ratna, kamu beruntung sekali punya menantu seperti itu. Kenapa tidak pernah kamu ceritakan? Wah, kalau tahu begitu, dari dulu kan bisa dikenalkan dengan anakku. Siapa tahu bisa kerjasama. Ucapan itu seperti pisau bermata dua. Di permukaan adalah pujian, tapi di baliknya adalah sindiran telak. Kenapa tidak pernah kamu ceritakan? Karena kamu tidak pernah menganggapnya. Karena kamu malu padanya. Ibu Ratna hanya bisa tersenyum kecut. Pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi ajang bisik-bisik.
Setiap sudut diisi oleh orang-orang yang membahas misteri Kalila. Beberapa memuji kehebatannya, yang lain mempertanyakan kebodohan Gilang dan keluarganya yang telah menyia-nyiakan Mutiara. Ayah mertuaku, seorang pria pendiam yang biasanya hanya duduk di pojok, kini ikut terlihat gelisah. Bisnisnya sedang sedikit lesu, dan nama Pak Hartono adalah jaminan kesuksesan. Sebuah kesempatan emas baru saja lewat di depan hidungnya, dan keluarganya justru menghinanya. Gilang, yang merasa semakin terpojok, mencoba menelepon Kalila. Tangannya sedikit gemetar saat mencari nama istrinya di kontak. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, langsung ditolak. Jantungnya mencelos. Penolakan itu terasa seperti sebuah vonis. Ia sadar, ia mungkin baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar rasa malu. Ia menghampiri ibunya yang sedang sibuk membual pada teman-temannya tentang bagaimana ia selalu mendukung bakat terpendam Kalila. "Bu," panggil Gilang pelan. Ibu Ratna menoleh. Wajahnya masih memasang topeng keramahan. "Iya, kenapa, Nak?" "Aku mau pulang," kata Gilang. Suaranya terdengar kosong. "Loh, kok pulang? Ini pestanya belum selesai." "Temani ibu di sini," jawab Ibu Ratna, mencoba mempertahankan citra keluarga harmonis. "Aku harus menyusul Kalila. Aku harus bicara dengannya," desak Gilang. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Ibu Ratna menarik Gilang sedikit menjauh dari kerumunan. Topengnya sedikit retak. "Bicara apa? Biarkan saja dia pergi. Nanti juga pulang sendiri." Justru bagus dia membuat drama seperti ini. Semua orang jadi tahu kalau menantu ibu bukan orang sembarangan, katanya, mencoba memutarbalikkan fakta demi keegoisannya. Gilang menatap ibunya tidak percaya. "Bukan orang sembarangan? Ibu baru saja menghinanya di depan semua orang. Ibu menyebutnya wanita miskin." "SSST, pelankan suaramu," bentak Ibu Ratna tertahan. "Ibu kan hanya bercanda. Kamu tahu sendiri mulut ibu bagaimana." "Bercanda?" Kalila tidak tertawa. "Bu, aku juga tidak. Itu jahat. Dan aku hanya diam saja," kata Gilang. Suaranya bergetar karena penyesalan. "Aku harus pergi, Bu." Tanpa menunggu persetujuan ibunya, Gilang berbalik dan berjalan cepat keluar dari rumah itu. Ia tidak peduli lagi pada tatapan para tamu atau panggilan ibunya. Yang ada di pikirannya hanyalah Kalila. Ia harus menemukannya, harus meminta maaf, harus memperbaiki semuanya. Meskipun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Di belakangnya, topeng Ibu Ratna benar-benar hancur. Ia ditinggalkan putranya di tengah pestanya sendiri. Semua bualannya terasa hampa. Ia kini sendirian menghadapi tatapan para tamu. Tatapan yang seolah berkata, "Permainanmu sudah selesai." Malam yang seharusnya menjadi malam kemenangannya, telah berubah menjadi malam kekalahannya yang paling telak. Di dalam mobil Pak Hartono, dunia terasa begitu berbeda. Kabinnya kedap suara, meredam seluruh kebisingan dunia luar. Yang terdengar hanyalah deru halus mesin dan alunan musik instrumental yang lembut dari pengeras suara. Aroma kulit baru yang mewah bercampur dengan wangi parfum maskulin Pak Hartono yang samar-samar. Semuanya terasa begitu tenang, begitu aman. Sebuah kontras yang tajam dengan suasana toksik yang baru saja kutinggalkan. Aku duduk diam di kursi penumpang belakang, menatap lampu-lampu kota yang berlarian di luar jendela. Tubuhku masih sedikit bergetar karena sisa-sisa adrenalin dan emosi yang campur aduk. Ada perasaan lega yang luar biasa, seolah baru saja berhasil lari dari sebuah bangunan yang terbakar. Tapi di balik kelegaan itu, ada luka yang masih terasa perih. Bayangan wajah Gilang yang berpaling saat aku dihina terus berkelebat di benakku. Pak Hartono, yang duduk di sampingku, tampaknya merasakan kegelisahanku. Ia tidak banyak bicara, memberiku ruang untuk menenangkan diri. Setelah beberapa menit dalam keheningan, ia berdeham pelan. "Asisten saya akan membawakan Anda air mineral," katanya dengan nada kebapakan yang menenangkan. Asistennya yang duduk di depan segera berbalik dan menyodorkan sebotol air dingin. "Terima kasih, Pak," jawabku lirih, menerima botol itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. "Itu tadi sepertinya situasi yang sulit," kata Pak Hartono hati-hati.
Anda menanganinya dengan sangat baik. Tetap tenang di bawah tekanan seperti itu menunjukkan karakter yang kuat. Pujian sederhana itu terasa seperti balsam yang dioleskan pada lukaku. Di saat suamiku sendiri tidak mampu membelaku, seorang klien yang baru kutemui secara langsung justru memberiku pengakuan. Sebuah ironi yang menyakitkan. Aku tidak menjawab, hanya memberinya senyum kecil sebagai ucapan terima kasih. Air mataku nyaris jatuh lagi. Tapi kali ini karena rasa haru, bukan karena rasa sakit. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah hotel bintang 5 yang megah. Lobinya luas dan sepi, dengan interior elegan yang didominasi warna emas dan krem. Kami duduk di sebuah lounge yang nyaman, dan seorang pelayan segera datang untuk mencatat pesanan kami. Suasana profesional di tempat ini membantuku untuk mengalihkan fokus. Aku bukan lagi Kalila sang menantu yang teraniaya. Di sini, aku adalah Kala Senja, seorang desainer profesional yang akan bertemu dengan klien penting. Aku meletakkan tasku di meja, mengeluarkan sebuah tablet dan pulpen digital. Aku siap untuk bekerja. Baik, Pak Hartono. Mengenai poin-poin yang ingin Bapak diskusikan, ujarku, suaraku kini terdengar jauh lebih stabil dan percaya diri. Pak Hartono tampak terkesan dengan perubahanku yang cepat. Ia tersenyum dan mulai memaparkan beberapa detail mengenai kontrak. Selama hampir 1 jam berikutnya, kami tenggelam dalam diskusi pekerjaan. Kami membahas jadwal pembayaran, tenggat waktu untuk setiap fase proyek, hak cipta, hingga rencana peluncuran media. Di tengah diskusi itu, aku merasakan sebuah transformasi dalam diriku. Setiap kali aku memberikan masukan, setiap kali aku menjawab pertanyaan Pak Hartono dengan data dan argumen yang kuat, aku merasa diriku semakin utuh. Rasa rendah diri yang selama ini membelengguku perlahan-lahan terkikis. Aku sadar, aku punya nilai, aku punya kemampuan. Dan nilaiku tidak ditentukan oleh harga pakaianku, latar belakang keluargaku, atau persetujuan dari ibu mertuaku. Nilai diriku ada di sini, di dalam otakku, di dalam hasil karyaku. Selama ini aku selalu merasa kecil di hadapan keluarga Gilang yang kaya raya. Aku selalu merasa berhutang budi karena Gilang, putra dari keluarga terpandang, mau menikahiku. Perasaan itulah yang membuatku selalu berusaha menyenangkan mereka, menelan semua sindiran, dan memaklumi semua pengabaian. Malam ini, aku sadar betapa salahnya pemikiranku. Aku tidak berhutang apapun pada mereka. Justru sebaliknya, mereka tidak pernah tahu aset berharga yang mereka miliki dan sia-siakan. Setelah semua detail disepakati, Pak Hartono mengulurkan tangannya. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda, Bu Kalila. Saya yakin proyek ini akan menjadi sebuah mahakarya. Aku menyambut uluran tangannya dengan mantap. Saya juga, Pak. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Jabat tangan kami terasa seperti sebuah segel. Segel untuk kesepakatan bisnis, sekaligus segel untuk babak baru dalam hidupku. Saat kami sedang bersiap-siap untuk pergi, ponselku yang sejak tadi kusimpan di dalam tas bergetar hebat. Puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari Gilang. Aku mengabaikannya. Tapi kemudian, sebuah panggilan dari nomor yang tak kukenal masuk. Karena mengira mungkin itu dari staf Pak Hartono, aku mengangkatnya. Halo, Kalila? Ini Ayah. Terdengar suara ayah mertuaku di seberang telepon. Nadanya terdengar begitu ramah. Sebuah keramahan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku terdiam sejenak. Iya, Pak. Ada apa? Kamu di mana, Nak? Kami semua khawatir. Gilang mencarimu kemana-mana. Katanya, terdengar penuh kepedulian palsu. Tadi itu, soal ibumu. Kamu jangan masukkan ke hati, ya. Maklum. Orang tua. Ayah minta maaf mewakilinya. Aku mendengarkan sandiwara itu dengan perasaan hampa. Begini, Nak. Lanjutnya setelah jeda sejenak. Tadi ayah dengar kamu sedang mengerjakan proyek besar dengan Pak Hartono, ya? Wah, menantu ayah hebat sekali. Kebetulan sekali, perusahaan ayah sedang butuh sedikit suntikan dana untuk proyek baru. Barangkali, kamu bisa mengenalkan ayah pada Pak Hartono? Atau mungkin, kamu bisa bantu sedikit? Hitung-hitung investasi, nanti kita atur bagi hasilnya. Permintaan itu datang begitu cepat.
Begitu tanpa basa-basi. Di saat aku baru saja dihina habis-habisan, mereka kini tanpa malu datang untuk meminta pertolongan. Mereka tidak melihatku sebagai menantu. Mereka melihatku sebagai mesin uang yang baru saja terungkap. Dulu, permintaan seperti ini mungkin akan membuatku panik dan merasa tidak enak untuk menolak. Tapi kini, sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku menarik napas perlahan, menjaga suaraku agar tetap tenang dan datar. Saya mengerti, Pak. Tapi untuk saat ini, seluruh waktu dan energi saya tercurah untuk proyek dengan Pak Hartono. Saya terikat kontrak eksklusif dan tidak bisa menangani proyek lain. Oh, bukan menangani proyek, Nak. Hanya sekadar membantu, mengenalkan saja. Desaknya. Seperti yang saya bilang, Pak. Potongku dengan nada yang lebih tegas, namun tetap sopan. Fokus saya saat ini tidak bisa diganggu. Mungkin bisa kita bicarakan lain waktu, setelah proyek ini selesai. Tapi saya tidak bisa janji. Hening sejenak di seberang sana. Ayah mertuaku sepertinya tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Kalau begitu, saya tutup dulu teleponnya. Pak, masih ada beberapa hal yang harus saya urus. Selamat malam. Aku langsung mematikan sambungan telepon tanpa menunggu jawabannya. Tanganku tidak gemetar. Jantungku tidak berdebar kencang. Yang ada hanyalah perasaan lega yang dingin dan kuat. Aku baru saja memenangkan pertempuran kecil pertamaku dengan kekuatanku sendiri. Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca lobi hotel. Yang balas menatapku bukan lagi wanita lemah yang mencari validasi. Yang kulihat adalah sosok wanita yang tegak, dengan tatapan mata yang jernih dan tegas. Kekuatan baru itu kini ada di tanganku, dan aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Setelah mengucapkan selamat malam pada Pak Hartono dan memastikan asistennya akan mengurus semua keperluannya, aku melangkah keluar dari lobi hotel. Udara malam yang sejuk menerpa wajahku, terasa seperti usapan lembut yang mencoba menenangkan badai di dalam diriku. Aku merasa lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah emosional yang menguras habis seluruh energiku. Untuk sejenak, aku hanya berdiri di trotoar, menatap lalu lintas yang ramai, mencoba memutuskan kemana harus pergi. Pulang ke rumah yang kutinggali bersama Gilang terasa mustahil. Tempat itu tidak lagi terasa seperti rumah, hanya sebuah bangunan berisi kenangan pahit dan kekecewaan. Saat aku sedang mengeluarkan ponsel untuk memesan taksi, sebuah suara yang sangat kukenal memanggil namaku dengan nada putus asa. Kalila. Aku menoleh. Di sana, di seberang jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Gilang berdiri. Ia tampak berantakan. Kemeja batiknya yang mahal terlihat kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi. Ia terlihat seperti orang yang baru saja berlari maraton. Saat mata kami bertemu, ia segera menyeberang jalan tanpa memedulikan klakson mobil yang memekakan telinga, dan berhenti tepat di hadapanku. Napasnya terengah-engah. Matanya memerah, menatapku dengan tatapan yang campur aduk antara penyesalan, kebingungan, dan permohonan. Sayang, aku mencarimu kemana-mana. Aku meneleponmu berkali-kali, katanya dengan suara serak. Aku hanya menatapnya. Diam. Dinding pertahanan yang baru saja kubangun terasa begitu kokoh. Aku tidak merasakan getaran apapun saat melihatnya seperti ini. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Kalila, tolong katakan sesuatu. Pintanya. Tangannya terulur seolah ingin menyentuhku, tapi kemudian ragu-ragu dan jatuh kembali ke sisinya. Apa yang ingin Mas katakan? Tanyaku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar. Tanpa emosi. Gilang seperti terkejut mendengar nada bicaraku. Ia mungkin mengharapkan aku menangis atau berteriak marah. Tapi keheninganku ini sepertinya jauh lebih menakutkan baginya. Aku minta maaf. Ucapnya. Akhirnya. Aku minta maaf. Kalila. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang ibu katakan. Dan aku lebih menyesal lagi karena aku hanya diam saja. Aku seharusnya membelamu. Ia berhenti, kehabisan kata-kata. Aku membiarkannya bicara, membiarkan semua kalimat klise itu keluar dari mulutnya. Aku sudah pernah mendengar permintaan maafnya berkali-kali untuk masalah-masalah yang lebih kecil.
Dan itu tidak pernah mengubah apapun. Kenapa Mas diam? Tanyaku, masih dengan nada yang sama. Aku tidak bertanya untuk menyudutkannya. Aku benar-benar ingin tahu jawabannya. Gilang tampak gelagapan. Aku kaget. Lah, aku shock. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya terjadi begitu cepat. Ibu, kamu tahu sendiri ibu bagaimana. Aku tidak mau membuat keributan di pestanya, di depan semua orang. Alasan-alasan itu, satu persatu, terdengar begitu lemah, begitu menyedihkan. Alasan yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan citranya. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman tanpa kehangatan. Jadi, Mas lebih memilih untuk tidak membuat keributan daripada menjaga kehormatan istrimu? Mas lebih memilih menjaga perasaan ibu daripada menjaga hatiku yang saat itu hancur di depan semua orang? Itu pilihan yang Mas buat secara sadar. Bukan begitu, sayang. Sergahnya cepat. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu kalau kamu ternyata sehebat itu. Aku tidak tahu tentang pekerjaanmu, tentang Pak Hartono, tentang semua itu. Kalau saja aku tahu. Dan di sanalah letak masalahnya. Pengakuan yang paling jujur dan paling menyakitkan dari semua alasan yang ia berikan. Aku maju selangkah, menatap lurus ke matanya. Jadi, kalau aku bukan Kala Senja, kalau aku tidak kenal Pak Hartono, kalau aku benar-benar hanya wanita miskin, seperti yang ibumu katakan, maka aku pantas dihina? Maka aku tidak pantas dibela? Begitu, Mas. Pertanyaanku telak menghantamnya. Wajahnya memucat. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia tidak bisa menjawabnya, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu jawabannya adalah, ya. Selama ini, nilai diriku di matanya ternyata memang serendah itu. Pembelaan darinya ternyata bersyarat. Bergantung pada status dan kemampuanku. Ini tidak pernah tentang uang, Mas Gilang. Lanjutku. Suaraku sedikit bergetar untuk pertama kalinya, bukan karena sedih, tapi karena amarah dingin yang akhirnya merayap naik. Ini tidak pernah tentang aku punya proyek miliaran atau tidak. Ini tentang harga diriku sebagai manusia, sebagai istrimu. Saat ibumu merendahkanku, ia tidak hanya menghina status sosialku, ia menghina pilihanmu. Ia menghina pernikahan kita. Dan kamu, sebagai suamiku, sebagai nahkoda pernikahan ini, justru membiarkan kapal kita ditenggelamkan. Aku melihat air mata mulai menggenang di pelupuk mata Gilang. Aku salah. Lah. Aku tahu. Aku menyesal. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Aku janji. Aku akan berubah. Aku akan membelamu di depan siapapun. Aku. Bagaimana aku bisa percaya? Potongku. Bagaimana aku bisa percaya pada janji yang diucapkan karena Mas baru saja tahu aku punya uang? Bagaimana aku bisa yakin Mas akan tetap membelaku jika suatu saat nanti bisnisku gagal dan aku kembali menjadi wanita miskin di mata ibumu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Karena kami berdua tahu, kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan permintaan maaf. Selama 3 tahun ini, kataku pelan, aku selalu berpikir bahwa yang aku butuhkan adalah penerimaan dari keluargamu. Aku berusaha keras menjadi menantu yang baik, yang penurut, yang tidak banyak menuntut. Aku mengecilkan diriku sendiri agar bisa muat di dalam kotak yang mereka siapkan untukku. Malam ini aku sadar, aku salah besar. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Yang aku butuhkan sebenarnya bukan penerimaan mereka. Yang aku butuhkan adalah pembelaan dan rasa hormat dari suamiku. Dan itu tidak pernah aku dapatkan. Bukan hanya malam ini, tapi selama 3 tahun ini. Kalimat terakhir itu adalah vonis akhir bagi pernikahan kami. Gilang terisak pelan, bahunya berguncang. Pemandangan itu tidak lagi membuat hatiku luluh. Aku sudah terlalu mati rasa. Aku butuh waktu untuk sendiri, Mas. Kataku sambil melangkah mundur. Aku perlu berpikir. Kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Kalilah. Kumohon. Pintanya dengan suara yang pecah. Sebuah taksi yang tadi ku pesan berhenti tepat di sampingku. Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Tapi yang jelas,
Aku tidak akan pulang malam ini. Aku membuka pintu taksi dan masuk ke dalam, tanpa menoleh ke belakang lagi. Saat mobil mulai melaju, aku bisa melihat dari kaca spion, bayangan Gilang yang masih berdiri terpaku di trotoar, semakin lama semakin kecil, sebelum akhirnya lenyap di telan malam. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong. Seolah sebuah beban yang sangat berat baru saja terangkat dari pundakku, meninggalkan ruang hampa yang luas di dalam hatiku. Sopir taksi itu bertanya beberapa kali tentang tujuanku, tapi aku hanya bisa menjawab dengan gumaman tidak jelas. Pikiranku kosong. Aku tidak punya tempat untuk dituju. Pulang ke rumah orang tuaku hanya akan menimbulkan kepanikan dan pertanyaan yang belum siap kujawab. Menginap di hotel terasa terlalu impersonal. Lalu, sebuah ingatan muncul. Sebuah kunci yang tersimpan di laci rahasiaku di rumah. Kunci dari sebuah unit apartemen kecil di pinggir kota. Apartemen yang cicilan uang mukanya sudah lunas kubayar dengan hasil kerjaku sebagai kala senja. Apartemen yang kubeli tanpa sepengetahuan siapapun, sebagai rencana darurat, sebagai sebuah mimpi akan kemandirian. Aku belum pernah ke sana sejak serah terima kunci 2 bulan lalu. "Pak, bisa tolong ke alamat ini?" Kataku pada sopir taksi, menunjukkan alamat yang tersimpan di ponselku. Perjalanan terasa lama dan sunyi. Aku hanya menatap keluar jendela, membiarkan pikiranku berkelana. Konfrontasiku dengan Gilang terasa seperti adegan dalam sebuah film. Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri. Wanita tenang dan tegas yang tadi berbicara. Dari mana datangnya kekuatan itu? Mungkin kekuatan itu sudah ada di sana selama ini, terpendam di bawah tumpukan rasa tidak percaya diri dan keinginan untuk menyenangkan orang lain. Hinaan ibu mertuaku malam ini bukan menghancurkanku, tapi justru menjadi palu godam yang memecahkan sangkar tak terlihat yang selama ini mengurungku. Kami akhirnya tiba di depan sebuah gedung apartemen yang sederhana namun bersih dan modern. Setelah membayar taksi, aku melangkah masuk ke lobi yang sepi. Udara di dalamnya terasa sejuk dan baru. Aku menaiki lift menuju lantai 15. Jantungku berdebar sedikit. Ini adalah pertama kalinya aku akan memasuki duniaku yang sesungguhnya. Pintu unit nomor 1508 terbuka dengan bunyi klik pelan. Aku melangkah masuk dan menyalakan lampu. Di hadapanku terbentang sebuah ruangan kosong. Dindingnya masih putih bersih, lantainya berdebu tipis, dan bau cat baru masih tercium samar-samar. Hanya ada satu ruangan utama yang menyatu dengan dapur kecil, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi. Kecil, tapi ini milikku. Tidak ada jejak Gilang di sini. Tidak ada bayang-bayang ibu mertuaku. Hanya ada aku dan ruang kosong yang penuh dengan kemungkinan. Aku meletakkan tasku di lantai dan berjalan perlahan ke arah jendela besar yang menghadap ke gemerlap lampu kota. Aku menyandarkan keningku pada kaca yang dingin. Dan saat itulah, pertahananku akhirnya runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Aku menangis tanpa suara. Bahuku terguncang hebat. Aku menangisi hinaan yang kuterima. Aku menangisi pengkhianatan Gilang. Tapi lebih dari itu, aku menangisi 3 tahun hidupku yang sia-sia. 3 tahun di mana aku berusaha begitu keras untuk mendapatkan cinta dan penerimaan dari orang-orang yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Aku menangisi Kalila yang dulu, yang begitu naif, yang rela mengorbankan harga dirinya demi sebuah ilusi keluarga bahagia. Aku menangis hingga mataku bengkak dan kepalaku terasa pening. Setelah air mataku kering, yang tersisa hanyalah kelelahan dan sebuah kesadaran yang jernih. Aku duduk bersandar di dinding, di tengah ruangan kosong itu, dan mulai merenung. Aku memutar kembali kenangan pernikahanku seperti sebuah film. Ada saat-saat bahagia, tentu saja. Aku ingat kencan pertama kami, tawa Gilang yang renyah, caranya memegang tanganku saat kami berjalan. Ia bisa menjadi pria yang manis dan perhatian. Tapi kenangan itu kini terasa ternoda. Aku sadar, kebahagiaan itu hanya ada saat semuanya berjalan sesuai keinginannya. Saat aku menjadi sosok istri yang ia dan keluarganya harapkan. Lalu aku teringat pada bendera-bendera merah yang selama ini sengaja kuabaikan. Saat aku bercerita tentang mimpiku untuk punya studio desain sendiri, ia hanya tersenyum dan berkata, "Buat apa capek-capek, sayang? Aku kan masih sanggup menafkahimu. Kamu di rumah saja, urus aku." Ia mengatakannya dengan nada penuh kasih.
Tapi yang kudengar sekarang adalah sebuah usaha untuk membatasi duniaku. Aku teringat saat ibunya mengkritik masakanku, dan Gilang hanya diam. Saat kakaknya menyindir pakaianku, dan Gilang hanya mengalihkan pembicaraan. Polanya selalu sama. Ia adalah seorang pengecut yang ahli dalam menghindari konflik. Dan aku, dengan kebutaanku, selalu memaafkannya, selalu mencari pembenaran untuk sikapnya. Pertanyaannya sekarang, bisakah pernikahan ini diselamatkan? Gilang mungkin akan berubah. Ketakutan kehilangan istri sukses nya mungkin akan membuatnya berusaha lebih keras. Ia mungkin akan mulai membelaku di depan ibunya. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah aku masih menginginkannya? Apakah aku masih bisa menatap wajahnya tanpa teringat pada momen saat ia membuang muka? Apakah aku bisa kembali tidur di sampingnya tanpa merasa was-was? Bertanya-tanya apakah pembelaannya tulus atau hanya karena status baruku? Kepercayaan itu, sekali retak, akan selamanya meninggalkan bekas. Di tengah keheningan apartemen, ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan Gilang, melainkan Rini, sahabat terbaikku sejak kuliah. Aku menarik napas dan mengangkatnya. Lah, kamu di mana? Aku dengar dari sepupuku yang kebetulan datang ke pesta mertuamu. Dia cerita semuanya. Kamu baik-baik saja? Rentetan pertanyaan Rini terdengar penuh kekhawatiran. Mendengar suara sahabatku, pertahananku goyah lagi. Aku tidak tahu, Rin, jawabku lirih. Aku menceritakan semuanya. Dari hinaan ibu mertuaku hingga konfrontasiku dengan Gilang. Rini mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menghakimi, tidak juga langsung menyuruhku untuk meninggalkan Gilang. Ia hanya bertanya satu hal. Lah, lupakan sejenak soal Gilang, soal mertuamu, soal proyek barumu. Aku hanya ingin tanya satu hal. Apa yang sebenarnya kamu inginkan untuk dirimu sendiri? Apa yang akan membuat Kalila bahagia? Pertanyaan sederhana itu menamparku. Selama ini, aku selalu memikirkan apa yang akan membuat Gilang bahagia, apa yang akan membuat keluarganya senang. Aku tidak pernah benar-benar bertanya pada diriku sendiri apa yang kuinginkan. Aku menatap sekeliling ruangan kosong ini. Ruangan yang kubeli dengan keringatku sendiri. Aku ingin dihargai. Rin, jawabku akhirnya. Aku ingin merasa aman. Aku ingin membangun sesuatu yang menjadi milikku sendiri. Aku ingin hidup tanpa rasa takut akan dihakimi. Kalau begitu, mulailah dari sana, kata Rini lembut. Keputusan soal pernikahanmu bisa menunggu. Yang terpenting sekarang adalah kamu. Bangun kembali dirimu. Fokus pada pekerjaanmu. Temukan lagi siapa dirimu tanpa bayang-bayang mereka. Nasihatnya terasa begitu menenangkan. Iya benar. Aku tidak perlu memutuskan semuanya malam ini. Yang perlu kulakukan adalah mengambil langkah pertama untuk diriku sendiri. Setelah menutup telepon, aku bangkit. Aku membuka tas kerjaku dan mengeluarkan tabletku. Di layar, terpampang draft desain interior untuk lobi apartemen, The Zenith Residence, proyekku bersama Pak Hartono. Aku menatapnya lama. Garis-garis tegas, warna-warna elegan, komposisi yang seimbang. Ini adalah duniaku. Di sini aku punya kendali. Aku duduk di lantai berdebu itu, menyalakan tabelku, dan mulai bekerja. Di tengah apartemen kosong yang menjadi saksi bisu kehancuran hatiku, aku mulai membangun kembali hidupku, dimulai dari sebuah goresan digital di ujung penaku. Aku berada di persimpangan jalan, dan malam ini, aku memilih jalan yang menuju pada diriku sendiri. 2 minggu berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. 2 minggu itu terasa seperti jeda panjang antara dua babak kehidupan. Aku tidak kembali ke rumah yang dulu kutinggali bersama Gilang. Aku tinggal di apartemen baruku, duniaku yang baru. Secara bertahap, ruangan yang kosong itu mulai terisi. Sebuah kasur sederhana di sudut kamar, sebuah meja kerja kecil di dekat jendela, sebuah mesin pembuat kopi yang menjadi sahabatku di pagi hari, dan tumpukan buku-buku desain yang berserakan di lantai. Tidak banyak. Tapi setiap benda di dalamnya adalah pilihanku, dibeli dengan uangku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa memiliki sebuah rumah. Di sini, di dalam benteng kesendirianku, aku bekerja seperti orang gila. Aku menumpahkan seluruh energi, fokus,
dan emosiku ke dalam proyek The Zenith Residence. Pekerjaan menjadi terapi sekaligus penyelamatanku. Setiap garis yang kugambar, setiap palet warna yang kupilih, adalah caraku untuk menegaskan kembali kendali atas hidupku. Pak Hartono sangat puas dengan kemajuanku, dan setiap pujian darinya menjadi batu bata baru yang memperkuat kembali rasa percaya diriku yang hancur. Tentu saja, dunia di luar apartemenku tidak diam. Ponselku terus-menerus diserbu oleh panggilan dan pesan dari masa laluku. Gilang adalah yang paling gigih. Pesan-pesannya adalah sebuah roller coaster emosi. Dimulai dari permohonan maaf yang tak ada habisnya. Sayang, maafkan aku akan lakukan apapun. Kemudian berubah menjadi rengekan putus asa. Aku tidak bisa tidur. Lah, rumah ini terasa kosong tanpamu. Kumohon, pulanglah. Dan ketika aku tidak merespons, nadanya berubah menjadi sedikit menyalahkan. Apa kamu sudah melupakan janji pernikahan kita? Apa semua ini tidak ada artinya lagi bagimu? Aku membaca setiap pesannya dengan hati yang anehnya terasa tenang. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Hanya ada kelelahan dan kesadaran bahwa kami berdua sedang menatap jurang yang terlalu lebar untuk diseberangi. Ibu Ratna juga mencoba menghubungiku. Suatu hari ia mengirim pesan suara. Nadanya dibuat terdengar lemah dan penuh penyesalan. Kalila, ini ibu. Kamu apa kabar? Nak, ibu dengar kamu sibuk sekali sekarang. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, soal malam itu sudahlah. Lupakan saja. Ibu sudah memaafkanmu. Pulanglah. Gilang kasihan sendirian. Aku hampir tertawa getir mendengarnya. Ia memaafkanku? Seolah akulah yang telah berbuat salah. Manipulasinya begitu kentara, begitu menyedihkan. Ia bahkan tidak sanggup mengucapkan kata maaf yang tulus. Panggilan juga datang dari kakak-kakak ipar dan ayah mertuaku. Semuanya dengan modus yang sama. Diawali dengan basa-basi menanyakan kabar. Diakhiri dengan permintaan terselubung untuk dikenalkan pada relasi bisnisku atau sekadar diskusi peluang kerjasama. Topeng mereka telah sepenuhnya luruh, menampakkan wajah-wajah oportunis yang hanya melihatku sebagai sebuah koneksi, sebuah tambang emas yang baru ditemukan. Aku menangani semua itu dengan batasan yang jelas. Aku hanya membalas pesan Gilang satu kali, sebuah pesan singkat yang kubuat sedatar mungkin. Mas, aku butuh waktu. Tolong hargai itu. Panggilan dari keluarganya tidak pernah kuangkat. Aku sedang membangun duniaku yang baru, dan aku tidak akan membiarkan polusi dari dunia lama meracuninya. Setelah 2 minggu menjalani rutinitas baru yang damai ini, aku tahu aku tidak bisa terus menggantungkan keadaan. Aku harus membuat keputusan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Keputusan ini akan menjadi fondasi untuk sisa hidupku. Maka, aku mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Gilang. Aku ingin bertemu. Besok, jam 3 sore, di kafe dekat Taman Kota. Datanglah bersama ibumu. Aku yang memilih waktu dan tempat. Aku yang menentukan agendanya. Ini harus diselesaikan sesuai dengan peraturanku. Keesokan harinya, aku datang 10 menit lebih awal. Aku memilih meja di sudut yang sedikit terpencil. Aku mengenakan sebuah blus putih sederhana namun berpotongan rapi dan celana bahan hitam. Rambutku kuikat ekor kuda, dan riasanku minimalis. Aku ingin mereka melihatku apa adanya. Kalila, bukan lagi menantu penurut atau kala senja yang sukses, hanya seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Mereka datang tepat waktu. Gilang tampak kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ibu Ratna, sebaliknya, berusaha tampil sempurna dengan kaftan dan perhiasan lengkap, seolah ini adalah sebuah pertemuan sosial biasa, bukan sebuah pengadilan bagi pernikahanku. Suasana di meja terasa sangat canggung. Pelayan datang dan aku memesan segelas es teh. Gilang memesan kopi hitam, sementara ibunya hanya meminta air mineral. Kamu apa kabar, lah? Gilang memulai pembicaraan. Suaranya terdengar ragu. Aku baik, Mas. Sangat baik, jawabku dengan tenang, menatap lurus ke matanya. Syukurlah, katanya pelan. Lalu keheningan kembali menyelimuti. Ibu Ratna berdeham, mengambil alih panggung. Kalila, ibu senang kamu akhirnya mau bertemu.
Kami semua di rumah mengkhawatirkanmu, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Sudahlah, nak. Masalah kemarin itu kita anggap saja angin lalu. Namanya juga keluarga. Pasti ada salah paham. Yang penting sekarang kamu pulang, ya? Kasihan Gilang. Aku mendengarkan ceramahnya tanpa menyela. Setelah ia selesai, aku menatapnya dengan pandangan yang datar. Ibu, kataku, suaraku lembut namun tegas. Saya tidak menganggap apa yang terjadi malam itu sebagai salah paham. Saya menganggapnya sebagai sebuah kejujuran. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya melihat dengan jelas bagaimana posisi saya sesungguhnya di mata ibu dan juga di mata Mas Gilang. Ibu Ratna tampak tersinggung. Maksud kamu apa? Aku tidak menjawabnya. Pandanganku beralih pada Gilang. Mas, aku sudah memikirkan semuanya baik-baik selama 2 minggu ini. Aku akan berubah. Lah, aku janji. Potong Gilang cepat. Nadanya memohon. Aku akan belajar untuk membelamu. Aku akan menentang siapapun. Bahkan ibuku sendiri. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku menatapnya lama. Mungkin ia bersungguh-sungguh. Mungkin ia benar-benar akan berubah. Tapi kemudian aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih peduli? Aku percaya Mas mungkin akan berusaha. Kataku pelan. Tapi masalahnya bukan lagi di sana. Masalahnya ada padaku. Kepercayaan itu seperti kertas. Mas, sekali diremas, ia tidak akan pernah bisa kembali sempurna. Dan kepercayaanku padamu sebagai pelindungku, sebagai suamiku, sudah hancur malam itu. Aku kemudian kembali menatap Ibu Ratna, kali ini dengan seulas senyum tipis yang tulus. Dan untuk ibu, saya justru ingin mengucapkan terima kasih. Ibu Ratna dan Gilang menatapku dengan bingung. Terima kasih, Bu. Lanjutku. Hinaan ibu malam itu justru menjadi tamparan paling keras yang pernah saya terima. Tamparan yang akhirnya menyadarkan saya akan nilai diri saya sendiri. Tanpa kejadian itu, mungkin saya akan selamanya hidup sebagai wanita penurut yang tidak punya suara. Mungkin saya akan selamanya menyembunyikan kemampuan saya hanya demi diterima. Jadi, terima kasih karena telah tanpa sengaja membebaskan saya. Wajah Ibu Ratna berubah dari bingung menjadi marah. Ia sadar aku tidak sedang memujinya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatanku untuk mengucapkan kalimat terakhir. Karena itu semua, dengan kesadaran penuh, saya memutuskan bahwa saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Saya ingin kita berpisah. Kata, berpisah, menggema di antara kami. Gilang membeku. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja dihantam petir. Ibu Ratna ternganga, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Kamu mau menceraikan anak saya? Serunya dengan nada tinggi. Topeng keibuannya luruh seketika. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Setelah kamu jadi orang sukses, kamu mau menendang anak saya begitu saja? Aku tidak terkejut dengan reaksinya. Aku hanya menatap Gilang. Mas dengar sendiri, kan? Bahkan di saat seperti ini, yang ibumu pikirkan adalah status dan uang. Gilang tidak bisa berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Jangan, lah. Kumohon jangan lakukan ini. Bisiknya lirih. Aku menggeleng pelan. Keputusanku sudah bulat. Ini yang terbaik untukku. Dan mungkin, juga untukmu, Mas. Kamu bisa mencari wanita lain yang lebih sesuai dengan standar keluargamu. Aku mengambil sebuah amplop coklat dari dalam tasku dan meletakkannya di atas meja. Di dalam sini ada nama dan nomor telepon pengacaraku. Beliau yang akan mengurus semuanya. Aku tidak akan menuntut apapun. Aku hanya ingin kebebasanku kembali. Aku bangkit dari kursiku. Rasanya seperti sebuah beban seberat gunung terangkat dari pundakku. Terima kasih untuk 3 tahun ini, Mas Gilang. Aku pergi dulu. Tanpa menoleh ke belakang, aku berjalan keluar dari kafe itu. Aku bisa mendengar Gilang memanggil namaku. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus berjalan, melangkah keluar dari pintu kaca, menuju cahaya matahari sore yang hangat. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa sedih. Yang kurasakan hanyalah kedamaian. Aku adalah seorang pemenang.
Bukan karena aku berhasil mengalahkan mereka, tapi karena aku berhasil memilih diriku sendiri. 2 tahun kemudian, sinar matahari pagi menembus jendela kaca dari lantai ke lantai di sebuah kantor modern di pusat kota. Di salah satu dindingnya, terpampang sebuah logo elegan bertuliskan, Kala Senja Studio. Di bawahnya, beberapa penghargaan desain tingkat nasional dan Asia Tenggara berjejer rapi. Ruangan itu didominasi warna putih dan kayu terang, memberikan kesan luas, bersih, dan kreatif. Di tengah ruangan, Kalila sedang berdiri di depan sebuah papan tulis besar, memberikan arahan pada timnya yang terdiri dari 5 orang desainer muda yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Ingat, klien kita untuk proyek ini adalah brand ramah lingkungan. Jadi saya mau setiap elemen visualnya mencerminkan nilai itu. Gunakan warna-warna alam, tipografi yang organik, dan pastikan ada ruang putih yang cukup agar desainnya terasa bernapas. Jelasnya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Kalila yang sekarang adalah versi terbaik dari dirinya. Rambutnya dipotong sebahu, memberikan kesan lebih segar dan dinamis. Ia mengenakan pakaian kerja yang simpel namun berkelas. Tapi perubahan terbesarnya ada di matanya. Tatapannya jernih, penuh percaya diri, dan memancarkan aura kebahagiaan yang tulus. Proyek The Zenith Residence menjadi loncatan besar bagi karirnya. Kesuksesan proyek itu membuat namanya sebagai Kala Senja meroket. Ia tidak lagi bekerja sendirian dari apartemennya. Ia kini memimpin sebuah butik agensi desain yang menjadi incaran banyak merek besar. Ia telah membangun mimpinya, bata demi bata, dengan kerja keras dan bakatnya. Kehidupan pribadinya pun menemukan keseimbangan yang indah. Apartemennya yang dulu kosong kini telah menjadi sebuah surga kecil yang nyaman, diisi dengan perabotan yang ia pilih sendiri dan karya-karya seni dari seniman lokal. Ia menikmati kesendiriannya, tapi tidak pernah merasa kesepian. Ia punya Rini dan lingkaran sahabat yang selalu mendukungnya. Ia juga menjadi lebih dekat dengan orang tuanya, yang kini begitu bangga melihat pencapaian putri mereka. Tentu saja, bayangan dari masa lalu sesekali masih muncul, tapi tidak lagi dalam bentuk luka. Suatu hari, saat sedang membaca sebuah majalah bisnis di ruang tunggu bandara, ia tanpa sengaja melihat sebuah artikel kecil tentang perkembangan bisnis properti. Di sana disebutkan bahwa perusahaan milik keluarga mantan suaminya sedang mengalami stagnasi. Mereka kalah bersaing dengan developer-developer baru yang lebih inovatif. Kalila hanya membacanya sekilas, tanpa perasaan senang atau sedih. Itu bukan lagi urusannya. Ia juga pernah mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa Gilang akhirnya menikah lagi setahun yang lalu, dengan seorang wanita pilihan ibunya. Seorang wanita dari keluarga kaya yang setara dengan mereka. Kalila hanya bisa berharap dalam hati semoga Gilang benar-benar bahagia. Proses perceraian mereka berjalan lancar. Seperti janjinya, Kalila tidak menuntut sepeser pun harta Gonogini, sebuah keputusan yang sempat membuat pengacara